bahwa sungguh besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Sampai kepada saat ini Bapa, kami boleh ada seperti mana kami ada. Inilah kemurahan Tuhan bagi kami. Inilah kasih setia, belas kasihan, kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami datang untuk beribadah kepada Tuhan. Namun sebelum melakukan segala sesuatunya, Tuhan ampuni, sucikan, kuduskan kami, layakkan kami untuk kami boleh datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan Tuhan akan melayakkan kami untuk kami boleh bersekutu dalam sakramen perjamuan kudus. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin kehadiran Tuhan akan memberkati kami semuanya. Tuhan, kehadiran Tuhan, oh Tuhan, melalui ibadah kami ini Tuhan akan terjadi satu mujizat yang besar bagi kami ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan yang akan memimpin acara ibadah ini Tuhan, dari awal sampai pada akhirnya. Engkau Allah yang berotoritas memimpin acara ibadah ini sampai selesai. Hamba-hambamu yang akan ambil bagian dalam pelayanan, WL, singer, musik, hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, petugas perjamuan suci, oh Tuhan, kolektan, semuanya Tuhan yang terlibat, kiranya Tuhan sucikan dan kuduskan kami, layak kami boleh melayani Engkau. Terima kasih Bapa, berikanlah kepada kami satu kebebasan, satu sukacita, supaya kami boleh mengagungkan, memuji, memuliakan nama Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, hancurkan segala pekerjaan iblis kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan selama kami beribadah, Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan. Berikanlah kepada kami stamina imun yang kuat dan sehat. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Bagi saudara-saudara yang mungkin masih dalam perjalanan persiapan, hantar mereka bersama-sama dengan kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami akan memulai ibadah kami, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita akan memulakan persekutuan kita dengan Tuhan pada pagi hari ini yang disertai dengan perjamuan kudus. Mari kita mengagungkan namanya, memuji Dia dengan sungguh, sebab Dia layak terima pujian kita. Dia telah rela mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita, untuk menolong kita. Yeah.
kita berarti karena Dia akan hidup bagi kita. Hidupmu berharga bagi Allah, dulu, sekarang, dan selamanya. Jangan khawatir akan hari esok, sebab Tuhan sudah menyediakan. Yang perlu kita kerjakan saat ini adalah bagaimana hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
Tuhan buat kami ya Bapa. Saat pada pagi hari ini Tuhan kami datang dengan segala keberadaan kami sangat membutuhkan siraman nasihat firman Tuhan. Di akhir zaman ini Bapa, betapa pentingnya firman Tuhan untuk menasehati, menegur kami, mengajar kami, untuk kami boleh hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Kami sudah menaikkan beberapa pujian. Biarlah pujian itu boleh menyenangkan hati Tuhan. WM, singer, musik yang sudah memandu kami, Tuhan Yesus memberkati mereka. Tibalah saatnya bagi kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, nyatakanlah isi hati Tuhan kepada kami. Perdengarkanlah isi hati suara Tuhan kepada kami melalui hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan untuk membagikan, untuk membentangkan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami dan siap akan memberkati kami melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah kami berkonsentrasi terhadap kebenaran firman Tuhan. Kami boleh tunduk dan menghormati akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya sekali lagi Bapa, Engkau Yesus hadir di tengah-tengah kami, memberikan mujizat, memberikan berkat-berkat melalui sakramen perjamuan kudus ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah kepada kami. Kami siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Ya. Puji nama Tuhan saudaraku. Saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita sama-sama menikmati kebenaran firman Tuhan. Ya, saya kalau sudah berdiri di mimbar ini, saya harus memperlengkapi alat-alat yang menunjang saya. Saya harus ada kipas, saya harus ada kipas angin yang kecil. Cuman ini tidak lama saudara ternyata, karena ini cas-casan. Ya, karena apa saudara? Menurut dokter, saya tidak boleh berkeringat, khususnya berkeringat di wajah. Ya, di bagian sini tidak boleh ada menetes keringat, karena kalau sampai netes keringatnya itu akan membuat perih dan celup-celup kering gitu saudara. Ya, jadi saudara tidak akan mengganggu ya saudara bila saya kipas-kipas nanti. Ya, saya percaya Tuhan akan tetap memberkati kita semuanya. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, melalui kesempatan ini saya atas nama keluarga dari Bapak dan Ibu Nea Christian, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dari seluruh sidang jemaat Tuhan. Ya, terakhir kami besok hari Jumat ya, sungguh sangat luar biasa, semakin membaik ya. Saya sempat video call untuk berdoa yang pertama kali, dan pada hari Jumat saya video call untuk berdoa yang kedua kali, dan di situ di video call betapa sangat pesatnya majunya ya saudara ya. Memang di rumah sakit itu tindakannya cepat sekali ya saudara. Yang selalu saya bertanya adalah saturasi oksigennya ya. Sekalipun paru-parunya memang agak jelek ya saudara ya, ada flek-fleknya, tetapi saturasi oksigennya tidak mempengaruhi, tensinya pun tidak mempengaruhi semuanya, dan bisa buka mata saudara ya. Saya sangat bersyukur bisa buka mata agak lebar saudara ya. Saya ajak berdoa, responnya sangat luar biasa. Itulah tanda pertolongan Tuhan. Tuhan mendengar doa setiap kita semuanya ya. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya semakin membaik. Mudah-mudahan hari Senin nanti akan langsung pindah kamar ya. Ya, puji nama Tuhan, kita tetap berdoa terus ya saudara ya. Baik saudara. Ya, tanpa terasa kita sudah masuk di dalam bulan April ya, di mana ada beberapa aliran yang tertentu mereka mengadakan ini banyak puasa, jalan Via Dolorosa ya saudara, mereka mengikuti acara-acara itu. Nah saudara, tanggal 15 kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus Jumat Agung ya saudara. Dari Alkitab yang kita ketahui bahwa sebelum penyaliban Tuhan Yesus itu ada beberapa hal yang Tuhan Yesus lakukan
yang Tuhan Yesus kerjakan bersama dengan murid-muridnya. Ya, dengan murid-muridnya ada 12, saudara ya. Termasuk itu Yudas, termasuk itu adalah Petrus. Ya, puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sekali lagi ada beberapa hal sebelum penyalipan itu terjadi. Tuhan Yesus mengadakan bersama-sama dengan murid-muridnya. Ya, ada nasihat, ada pembasuhan kaki murid-muridnya, ada pencurahan minyak narmastum, ada perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, ada peristiwa Getsemani, ada perjalanan Via Dolorosa. Semua itu adalah satu proses menuju kepada Golgota, penyalipan Tuhan Yesus. Saudara, saya tahu, saya percaya, saudara tahu semua cerita itu. Ya, nah pada pagi hari ini kita akan melihat apa yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya. Saudara, sekali lagi saya tahu, semua tahu ceritanya. Ya, tetapi yang menjadi masalah adalah sekalipun kita tahu kronologisnya, ceritanya. Saudara, saya tahu, anak sekolah minggu pun mungkin tahu juga, saudara. Tetapi sampai sejauh mana pemahamannya, aplikasinya di dalam keseharian hidup kita. Ya, pada pagi hari ini kita akan melihat salah satu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus terhadap murid-muridnya. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Injil Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17. Saudara, karena ini ayat pembacaannya harus dibaca semuanya, ya, karena tidak bisa dipenggal-penggal. Karena ayat satu dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Karena ini panjang, supaya saudara tahu betul-betul ceritanya, penekanannya di mana. Saya ingin mengajak kita bergantian membacanya. Ya, saya akan membaca ayat yang pertama, saudara membaca ayat yang kedua, saya yang ketiga, begitu seterusnya. Saudara dapat melihat di layar LCD, ya. Mungkin terlalu kecil ya, saudara bisa melihat ya. Bisa ya? Ya. Mari kita akan sama-sama membacanya. Tolong dipandu jemaat siapa yang membawa mic. Ya, Ibu Dewi bisa. Jadi Ibu Dewi nanti akan memandu jemaat, ya. Saya baca ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Tuhan, Yohanes 13 ayat 1 sampai 17. Ayat yang pertama, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak. Berkhianat dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi. Kelima. Di mana? Ya,
Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. 6. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku? Jawab Yesus kepadanya, apa yang berbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak. 8. Kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya. Jawab Yesus, jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku. 9. Kata Simon Petrus kepadanya, Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku. 10. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tidak tahu siapa yang akan menyerahkan dia, karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah berbuat kepadamu. 16. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Ayat yang ke-17 bersama-sama kita membacanya. 1, 2, 3. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Ya, sekali lagi saudara, dalam cerita ini ada satu dialog antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, terutama Petrus. Ya, ayat yang pertama menyatakan bahwa Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya bahkan sampai kesudahannya. Tuhan Yesus mengasihi murid-muridnya sampai selama-lamanya. Ya, saudara, bagaimana dengan kita? Siapakah kita? Kita adalah orang yang menamakan diri percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita pun juga adalah murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman. Kita tidak hidup di zamannya Petrus, Lukas, Yohanes, Matius, tidak. Tetapi kita adalah murid-murid Tuhan Yesus yang hidup di akhir zaman ini. Jadi saudara, kalau Tuhan Yesus berkata, aku mengasihi engkau sampai kesudahannya, berarti juga Tuhan Yesus akan mengasihi kita sampai kesudahannya. Artinya sampai kesudahan alam, sampai selama-lamanya. Amin saudara? Amin. Itulah penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan Yesus tidak menyertai kita, saya tidak tahu bagaimana keadaan kita. Apakah saudara bisa duduk di bangku gereja? Ataukah saudara berada di mana? Saya tidak tahu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kemudian ayat yang terakhir dikunci dengan sebuah kalimat ayat yang berkata, kamu tahu semua ini. Dari ayat pertama
pertama sampai ayat yang ke-17 kamu sudah membacanya, kamu sudah tahu, kamu sudah mengerti. Nah sekarang Tuhan katakan, kamu tahu sekarang semuanya ini. Dan Tuhan katakan, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jadi kita akan dikatakan berbahagia kalau kita melakukan. Tuhan tidak katakan kita berbahagia kalau kita cukup mengerti, cukup tahu. Oh cukup saya mengerti ceritanya, oh saya berbahagia. Tidak. Tetapi Tuhan katakan, berbahagia kamu sudah tahu, kamu sudah mengerti, kamu harus melakukannya. Kalau kita tidak melakukan, urusan saudara dengan Tuhan. Ya, saya tidak akan berani menghakimi dan bagaimana saudara, tetapi kata firman Tuhan, berbahagia kalau kamu melakukan nurut apa kata firman Tuhan. Ya, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu apa? Membasuh kaki murid-muridnya. Saudara, kalau seorang pembantu atau seorang perawat membersihkan, mencuci kaki kita, saudara, itu sesuatu yang wajar. Ya, saudara, kita tahu kaki itu adalah bagian anggota tubuh yang di bawah, yang rentan kena kotoran, debu, dan segala-galanya. Ya, saudara. Jadi, saudara, kalau Tuhan Yesus yang harus membasuh kaki murid-muridnya, rasa-rasanya tidak pantas ya, saudara ya. Kok? Ya apa yang gimana ya, saudara ya? Ya, sekali lagi, namun ini adalah sebuah kenyataan. Saudara sudah membaca sendiri tadi, ya. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, dan inilah yang Tuhan Yesus lakukan sebelum penyaliban Tuhan Yesus. Sebelum dia beralih dari dunia ini kepada Bapa di sorga. Ya, itulah yang Tuhan Yesus lakukan. Saudara yang terkasih, saya ingin bertanya kepada saudara, saat acara itu terjadi, saat pembasuhan kaki murid-muridnya, apakah Petrus ada di situ? Nah, ini saudara Buan nggak ada. Biasanya saudara Buan yang mewakili jemaat untuk berbicara, untuk menjawab. Coba, siapa yang bisa keras menjawabnya? Apakah Petrus ada di situ? Oh no. Dono. Oh no. Oh no. Oh no. Ada. Di sebelah mana? Wah, nggak bisa ya. Ya ini karena laptopnya baru error, nggak bisa dikeluarkan gambar ya. Sebenarnya ada gambarnya. Ya, ya saudara, katakan tadi Petrus ada ya di situ ya. Tapi duduknya di sebelah mana? Saya kurang tahu. Saya mau tanya lagi, apakah Yudas ada di sana? Ada? Belum. Kan Yudas itu yang pengkhianat. Ada sama-sama Tuhan Yesus? Ada saudara. Ngeri rasanya ya saudara. Seorang pengkhianat, tapi ternyata ada di situ. Apakah diusir sama Tuhan Yesus? Tidak. Ya, sekalipun Tuhan Yesus tahu siapa Petrus. Kalau kita membaca ayat yang seterusnya, saudara, di situ kan dikatakan bahwa Petrus akan menyangkal Tuhan Yesus. Aku tidak kenal siapa itu, tidak kenal aku. Cek nemening. Bahkan Tuhan juga kenal siapa Yudas yang akan mengkhianati, yang akan menjual Tuhan Yesus di dalam ayatnya yang ke-27. Cek nemening. Nemen mana ya saudara? Nemen Yudas atau nemen Petrus? Podo-podo nemene ya saudara ya. Ya, begitulah. Ada Petrus, ada Yudas ya, bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Ya saudara, kalau Yudas, Tuhan katakan, apa yang hendak kau lakukan? Saudara, Tuhan Yesus tahu sekalipun Yudas ada di situ, apa
hati Yudas, Tuhan Yesus tahu. Kenapa kok tahu? Karena Tuhan Yesus Maha tahu. Bahkan Tuhan katakan, apa yang hendak kau lakukan Yudas, perbuatlah dengan segera. Saudara, satu ultimatum dari Tuhan Yesus. Apa yang ada di dalam hatimu, perbuatlah sekarang, perbuatlah dengan segera. Ayat yang ke-27 dalam pasal yang sama ya saudara ya. Nah saudara, kembali lagi kepada pembasuhan kaki murid-muridnya. Sekarang tibalah giliran dari Petrus. Nah saudara, disinilah mulailah argumentasi, mulailah dialog antara Tuhan Yesus dengan Petrus. Loh Tuhan, masa Tuhan kok membasuh kakiku? Gak pantas Tuhan, gak pantas. Jangan. Orang Jawa bilang apa? Gak pantas itu gak apa ya? Gak ilok ya gitu ya. Nah saudara, tapi saudara, Tuhan Yesus menjawab, sekarang kamu tidak mengerti apa yang aku lakukan. Kamu gak ngerti. Tapi nanti suatu saat kamu akan mengerti. Petrus bilang, jangan Tuhan, jangan engkau membasuh kakiku. Tuhan Yesus berkata, kalau aku tidak membasuh kakimu, kamu tidak akan mendapat bagian di dalam aku. Wow. Tuhan Yesus berkata seperti kayak gitu. Langsung Petrus terkejut dan spontan ya saudara. Petrus terperanjat, terkejut dan spontan dia berkata. Saudara, Petrus berkata, oh kalau gitu Tuhan, jangan kakiku tok Tuhan, semua kakiku, tanganku, semua Tuhan, biar Tuhan membasuh. Kalau kayak gini nih Petrus mulai apa saudara? Ngelama, iya. Tadi gak ilok, sekarang malah ngelama, ya saudara ya. Nah, mungkin saudara Yeti sama saudara Elima tidak ngerti apa itu ngelama. Tahu ya? Nah, nantang gitu deh saudara ya. Nah saudara, Tuhan katakan kamu sudah bersih, tapi tidak semua yang bersih. Ya, selesai Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, barulah Tuhan Yesus menyatakan apa maksudnya dari pembasuhan kaki murid-muridnya ini. Ayat 14 dan yang ke-15, di situ Tuhan katakan bahwa kamu pun wajib. Wajib itu adalah harus, mau tidak mau harus mau. Ya, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Saudara, jangan diambil arti letternya, arti kalimatnya. Bukan berarti antara saudara satu dengan yang lain kemudian membasuh kaki. Tidak, mempunyai arti yang sangat dalam. Ya, saudara, Tuhan Yesus memberikan satu teladan. Kamu pun harus berbuat apa yang sudah aku perbuat. Ya, sesungguhnya apa yang akan aku perbuat, apa yang Tuhan Yesus lakukan, itu semuanya mempunyai satu tujuan. Ya, dalam pengerjaan, dalam sebuah skenario-nya Tuhan, tidak ada skenario Tuhan, tidak ada rencana Tuhan yang tanpa tujuan. Berulang-ulang saya selalu menyaksikan, saya sakit kena herpes di dahi sini saudara, saya tetap bersyukur, berterima kasih. Saya tidak menolak, saya tidak kecewa, saya tidak putus asa. Saya menerima kalau Tuhan menghajar saya, kalau Tuhan memukul saya terima itu dengan ucapan syukur. Sampai-sampai saya pada satu waktu saya harus menyampaikan, ada duri dalam dagingku. Itulah yang saya rasakan saudara. Tetapi saya percaya pada saat saya lemah, di situ kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saya selalu mengerang, saya selalu menangis saudara kepada Tuhan. Tuhan, redakanlah rasa nyeri saya.
dengan sarafnya. Dan saya terkena serabut saraf kulit kepala. Dan untung tidak di bagian mata. Kembali hari apa itu saudara? Saya kembali periksa untuk memeriksakan mata saya, karena saya khawatir saudara, saraf itu berbahaya ya saudara. Saya kontrol, saya pakai BPJS saudara. Saya kontrol dan puji Tuhan mata saya tetap normal, kornea mata semuanya tetap normal. Jadi memang ada saraf-saraf sekitar situ yang membuat saya tidak nyaman, sekring. Tapi ya sudahlah, saya harus menerima itu sebagai kehendak Tuhan. Yang penting bagi saya, Tuhan tolong kuatkan saya tetap bisa bekerja, saya tetap bisa melayani Tuhan. Itu yang selalu saya minta kepada Tuhan. Baik, puji nama Tuhan saudaraku yang kekasih. Ya, Tuhan Yesus melakukan bukan hanya sekedar agamawi, bukan hanya sekedar itu ritual saja, tidak saudara. Mempunyai tujuan, yaitu mengajar bagaimana murid-muridnya harus wajib saling melayani, saling mengasihi, sesuai dengan tema yang sudah saya share di grup. Saling melayani, saling mengasihi dan melayani. Saudara, jadi tujuannya adalah mengajar bagaimana kita harus melayani, saling mengasihi dengan menunjukkan sikap kerendahan hati. Kita melayani dengan motivasi yang benar, kita melayani dengan hati yang tulus, dengan tidak ada pamrih apapun. Kita melayani kepada orang yang membutuhkan untuk kita tolong. Wajib itu kita harus tolong. Jangan kita tutup mata, kita tidak peduli, nowes. Jangan saudara. Tolonglah mereka yang perlu ditolong. Saudara, kita harus melayani sesama kita. Ya saudara, kita pun harus saling mengasihi dengan ketulusan hati kita. Mengasihi, benar-benar mengasihi, bukan juga dengan pamrih. Saya mau mengasihi kamu, saya mau menolong kamu. Pokoknya kalau ada embel-embel A, B, C, D, E, F, G dan seterusnya. Tidak. Tuhan akan memperhitungkan semua apa yang kita kerjakan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Jerih payah lelahmu tidak akan pernah menjadi sia-sia. Kita menolong seseorang, kita mengasihi seseorang, jerih payah kita Tuhan perhitungkan. Setiap tetesan keringat kita Tuhan perhitungkan semuanya. Mana kok aku udah diberkati Tuhan, kok aku yang gak ditolong? Saya sudah nolong orang, saya sudah mengasihi orang, tapi mana saya kok tidak pernah mendapat pertolongan Tuhan? Saudara, waktu bukan milik kita. Biar Tuhan sendiri yang bekerja menurut waktu dan cara Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan saudara. Sikap kerendahan hati inilah yang Tuhan minta dalam setiap pribadi kita. Ya, Tuhan Yesus memberikan keteladanannya. Tuhan Yesus memberikan contoh apa yang sudah diperbuatnya. Ya saudara, bagaimana dengan pengajaran ini untuk kita murid-murid Tuhan yang hidup di akhir zaman ini? Saudara, mari kita mau melayani sesama kita, kita mau mengasihi sesama kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Matius berapa 10 atau 11 ya, ayat 28 atau 29. Di situ dikatakan, coba mungkin betul ya ayat ini. Kalau tidak salah Matius 11 ayat yang ke-28 ya. Marilah kepadaku itu. Siapa yang tahu ayatnya dia? 11:29. Oh, 11:29. Ya, Matius 11 ayat 29. Ya ini. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ku besar, belajar kepada Tuhan, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Jadi kalau kita akan mendapatkan ketenangan, mari kita mau belajar dari Tuhan. Ya, kita mau memiliki hati karakter yang lemah lembut dan rendah hati.
dalam hal kita melayani dan mengasihi Tuhan. Ya, puji nama Tuhan, saudara yang terkasih. Kita mau belajar kepada Tuhan, bukan belajar dari seseorang yang patut kita, wah ini orang ini patut kita contoh. Boleh, saudara. Tetapi ingat, manusia pun ada keterbatasannya. Manusia ada titik kelemahan dan kekurangannya. Tetapi marilah kita mau belajar kepada Tuhan. Belajarlah kepadaku, aku ini lemah lembut dan rendah hati. Dalam kita melakukan, melayani dan mengasihi terhadap sesama kita, marilah kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Ya, di dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-6 di situ dikatakan bahwa Allah itu mengasihani orang yang rendah hati, bukan rendah diri, saudara ya. Rendah hati dengan rendah diri itu beda, saudara ya. Saudara tahu kan ya perbedaannya? Gak usah saya menjelaskan. Tahu ya? Nah, Tuhan minta supaya kita mau mengasihi, karena Allah pun mengasihi orang yang rendah hati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana sekarang dengan realita hidup kita? Bagaimana dengan aplikasi hidup kita, realita kehidupan kita, saudara? Ya, saling melayani, saling mengasihi dengan sikap kerendahan hati. Tuhan ingin supaya kita ada peduli kasih. Jangan biarkan, jangan kita mau tutup mata, jangan kita wes babadong itu urusanmu dewe, itu salahmu dewe. Saudara, jangan. Kasihanilah mereka. Kasihanilah mereka yang memerlukan pertolongan. Kalau saudara menjumpai mereka yang sakit, doakan sebisa-bisanya saudara. Tolong, doakan. Kalau mereka tidak punya untuk mencari sesuap nasi, bantulah mereka, saudara. Bantu mereka. Saudara yang kasih, sekarang ini memang banyak rasanya ya, dengan adanya PPN yang naik sekian persen, banyak orang yang sambat rasanya. Saudara, banyak yang di PHK juga. Saudara, kadang-kadang saya berkata, beginilah susahnya. Orang Jawa berkata, cari upah, ya. Mereka berjuang mencari pekerjaan untuk mencari upah. Upah itu nasi ya saudara ya, mencari makan untuk keluarga. Saudara, apabila saudara melihat mereka betul-betul harus mendapatkan pertolongan, bantulah mereka, saudara. Puji nama Tuhan. Ya, dalam Efesus 4 ayat yang kedua, saudara, kita melihat, tolong dibuka Efesus pasal 4 ayat yang kedua, apa yang Tuhan katakan di situ? Ya, tunjukkanlah kasihmu. Tunjukkanlah, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal apa, saudara? Dalam hal apa? Saling membantu. Kita harus ada peduli kasih. Tuh saudara, jangan kita melihat suku, saudara, kita melihat status sosial, saudara, kita melihat intelektualitas kita. Jangan, saudara. Di hadapan Tuhan kita adalah sama. Saudara, yang membedakan adalah bagaimana hidup kita memangnya, mengatur hidup kita, pola hidup kita, segala sesuatunya. Ya, saudara yang kekasih, ya, membantu dengan kasih, bukannya dengan pamrih. Sekali lagi saya katakan dari awal tadi, ya, pokoknya saya akan bantu, saya akan mengasihi. Kalau ada embel-embelnya, jangan, saudara. Sekali lagi saya tekankan, jangan. Saudara, mari kita mau berkata, ya, kita mau melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan ajarkan. Sesungguhnya Tuhan ingin melihat sampai di mana, saudara, tingkat kedewasaan kita, sampai di mana tingkat
kita. Ya, jangan kita acuh ya saudara ya. Mari saudara, kita mau peduli dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Saudara, kalau kita menerima janji Tuhan, kita mau berkata, kita mau mendapatkan berkat-berkat kepada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau berkata terima kasih Tuhan. Dan setelah itu saudara, setelah kita menerima janji-janji Tuhan, apa yang kemudian saudara lakukan? Respon apakah yang saudara lakukan buat Tuhan? Saudara sudah melakukan semuanya seperti apa yang Tuhan minta. Saudara kemudian menerima janji-janji Tuhan berupa berkat-berkat Tuhan. Saudara, berkat Tuhan tidak selalu uang, saudara ya. Tidak selalu uang. Kekuatan, kesehatan, saudara, itu adalah berkat Tuhan. Saudara, untuk menerima janji-janji Tuhan, untuk kita menerima berkat-berkat Tuhan, kita harus bayar harga. Itu yang Tuhan minta. Tuhan melakukan bagiannya Tuhan, kita pun harus melakukan bagian kita. Dan itulah harga yang harus kita bayar. Saudara, apa kira-kira saudara? Apa yang harus kita bayar saudara? Apakah kita harus bayar dengan uang kepada Tuhan? Saudara, ketika kita direndahkan oleh seseorang, mungkin kita direndahkan oleh orang yang terdekat dengan kita, saudara, kita harus tetap rendah hati. Ketika kita ditinggikan oleh seseorang, kebalikannya sekarang, oleh orang-orang yang terdekat, kita disanjung-sanjung. Wow. Saudara, bagaimanakah kita? Apakah kita harus besar kepala? Tidak. Ketika kita ditinggikan, disanjung oleh seseorang, kita tetap memiliki apa saudara? Kerendahan hati. Ya, itulah yang Tuhan minta. Ya, Tuhan Yesus sudah memberikan teladannya. Ya, marilah kita mau mengikuti teladan apa itu saudara. Ada banyak hal yang Tuhan memberikan teladan kepada kita. Di depan kita ini ada sakramen perjamuan kudus. Sakramen perjamuan kudus adalah wujud kasih setia Tuhan kepada kita. Sakramen perjamuan kudus adalah bukti kasih setia Tuhan kepada kita. Tidak ada cawan anggur, tidak ada roti, tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Apa yang akan kita dapat, saudara? Tetapi marilah kita mau bersyukur, berterima kasih. Nanti Jumat Agung kita akan merayakan kematian Tuhan Yesus. Betapa pengorbanan Tuhan Yesus mati buat kita. Itulah Tuhan Yesus sudah saling mengasihi kita, sudah melayani kita. Ada sebuah pujian, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Siapa yang lebih dulu mengasihi kita, saudara? Betul? Tuhan yang mengasihi kita terlebih dahulu. Sekarang respon kita, Tuhan sudah melakukan bagian Tuhan. Marilah kita mau melakukan bagian kita. Kita mau melakukan juga saling melayani dan saling mengasihi. Bukti kasih setia Tuhan. Kita telah melihat bukti kasih setia Tuhan dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Puji nama Tuhan, kita selalu merasakan bukti kasih Tuhan di dalam perjalanan hidup kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya berhenti berbicara, tetapi biarlah Allah Roh Kudus akan mengingatkan kepada setiap kita. Ayo mari kita mengikuti teladan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Saya undang barisan musik untuk tampil ke depan. Kita akan menyanyikan pujian Telah Kulihat Bukti Kasih. Bagaimana Tuhan sudah memberikan keteladanan, pengajarannya kepada kita, buktinya kepada kita. Kita melihat bukti kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan.
kita akan menyanyikan telah melihat bukti kasih.